Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Paralel 2 yang beranggotakan Yuriko, Intan, Rana, dan Moni akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemilihan spesifikasi bahan konstruksi serta prinsip dasar mekanika konstruksi. Next. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang pengaruh iklim pada bahan konstruksi. Bahan konstruksi arsitektur pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, intensitas cahaya matahari, curah hujan, pergerakan udara, suhu, dan kelembapan udara, kecepatan angin, serta kemiringan atau topografi lahan. Kemudian untuk salah satu contohnya yaitu saat air hujan yang jatuh dapat merusak struktur fisik dari misalnya beton, kemudian udara dapat membuat keratan pada besi, dan kemudian pada saat energi panas yang jatuh pada permukaan dinding, partikel-partikel pada lapisan pertama akan menyerap sejumlah panas sebelum panas tersebut diteruskan ke lapisan berikutnya. Dan itu akan menyebabkan efek penundaan sehingga temperatur puncak dari lingkungan baru dirasakan di dalam ruang beberapa waktu kemudian. Jadi, waktu penundaan itu sendiri adalah lama waktu dalam penyerapan energi panas oleh material dinding. Seperti contohnya di sini ada bata dengan tim lag-nya 2,3 jam, yang artinya selama 2,3 jam itu panas yang diserap oleh bata tersebut baru dirasakan di dalam ruangan. Next. Baik, berikutnya adalah terkait spesifikasi bahan konstruksi taman atau lanskap untuk negara di daerah subtropis. Nah, di daerah subtropis sendiri, seperti yang kita ketahui, mereka memiliki 4 musim. Sehingga konstruksinya serta material yang digunakan sudah tentu harus lebih kompleks dan lebih kokoh. Nah, jika ingin menghadirkan nuansa alam di dalam rumah, akan lebih baik jika unsur-unsur tersebut itu disemakan saja di bagian dalam rumah, bukan di bagian luar. Seperti itu. Lalu, ruangan-ruangan ini juga dibantu dengan pemanasannya. Dan juga jendela-jendela kaca akan dihadapkan ke arah selatan untuk menangkap panas dari sinar matahari. Nah, lalu arsitektur subtropis ini juga biasanya menggunakan dinding yang tebal dan juga masif. Terus juga mereka menggunakan atap yang kokoh dengan sudut kemiringan yang tinggi, tidak memiliki banyak bukaan ataupun lubang ventilasi, serta tidak menggunakan overstack. Next slide. Nah, lalu untuk tanaman sendiri di subtropis ini dipilih bukan karena daya tariknya saja, tetapi kita juga harus melihat sifat tahan cuacanya atau tahan bantingnya. Nah, juga di tanaman di beberapa daerah di subtropis juga harus tahan panas terik, kelembaban tebal saat hujan atau periode kekeringan yang panjang, dan juga suhu bisa tahan ketika suhu turun serendah 0 Fahrenheit. Ini contoh gambaran arsitektur di subtropis dan juga taman di subtropis. Oke, berlanjut ke spesifikasi bahan konstruksi taman atau lanskap di negara di daerah tropis. Jadi kalau misalnya negara di daerah tropis itu identik dengan intensitas matahari yang tinggi, suhu yang tinggi, curah hujan, dan juga kelembapan yang tinggi. Jika dilihat dari segi desain, arsitektur tropis itu dilengkapi dengan atap yang miring, kemudian overstack-nya lebar, kemudian diterapkan juga sirkulasi silang dan menggunakan material lokal. Nah, dalam segi material, itu tentu harus tahan cuaca supaya hasil konstruksi ini dapat berfungsi dengan baik. Next. Nah, berikut ada jenis material yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan di lanskap tropis. Yang pertama ini ada kayu. Jenis kayu yang tahan cuaca ini antara lain jati, merbau, ulin, bengkirai, dan damar laut. Nah, kayu ini untuk maintenance-nya bisa dikasih cat anti hujan dan anti panas supaya lebih tahan lama. Kemudian untuk besi, jadi besi yang ideal untuk digunakan outdoor adalah stainless steel dan aluminium, karena keduanya ini lebih kokoh dan lebih tahan cuaca. Yang ketiga ini ada batu yang berfungsi sebagai elemen pendingin di negara tropis. Jadi batu ini juga memiliki karakteristik yang unik sehingga menarik untuk digunakan di dalam desain. Nah, di bawah ini ada contoh image
tentang taman tropis dan juga arsitektur tropis. Berlanjut ke spesifikasi bahan konstruksi yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya untuk bahan konstruksi berkelanjutan ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain dan merancang proyek. Jadi yang pertama itu kita harus memilih bahan yang berdampak rendah, bahan yang hemat energi, dan bahan yang durable. Jadi ini kita samarkan bahan-bahan tersebut. Yang pertama itu ada kayu. Jadi kalau kayu itu menggunakan lebih sedikit energi dalam proses produksi dan merupakan sumber daya alam yang terbarukan jika diperoleh tidak secara ilegal. Nah, kayu ini tentu ada banyak penggunaannya. Yang pertama di sini ada contohnya sebagai gazebo. Kemudian yang kedua ini ada bambu. Jadi bambu ini adalah material yang tumbuh dengan cepat, kokoh, dan juga ringan, dan bisa berfungsi sebagai alternatif untuk konstruksi beton dan juga tulangan. Di sini ada contohnya sebagai pergola. Next. Yang ketiga ada baja reklamasi, di mana baja reklamasi ini dalam proses pembuatannya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Kemudian hasil dari logam daur ulang ini lebih tahan lama dibandingkan logam yang baru diproduksi. Ini contohnya bisa dibuat sebagai bagian dari bench. Dan yang keempat ada plastik daur ulang. Jadi beberapa inventor itu sudah membuat beton yang dicampurkan dengan plastik. Jadi selain mengurangi landfill, ini juga bisa sebagai material konstruksi. Contohnya di sini ada bench. Next. Yang kelima, ini ada alternatif hijau beton. Jadi beton ini sekarang sudah banyak alternatifnya. Yang pertama ini ada timbercrete yang dibuat dari serbuk kayu dan juga material untuk membuat beton. Kemudian yang kedua ada ashcrete yang diproduksi dari hasil pembakaran batu bara. Kemudian ada ferrok yang diproduksi dari debu baja daur ulang. Yang keempat ada hempcrete yang dibuat dari serat tanaman dicampur dengan kapur. Dan yang kelima ada miselium brick yang diproduksi dari miselium fungi. Baik, berikutnya terkait metode-metode untuk memprediksi kualitas bahan konstruksi. Nah, jadi untuk pemilihan bahan konstruksi sendiri yang akan digunakan dalam setiap pekerjaan ini sangat tergantung pada jenis pekerjaan serta peran dan fungsinya. Nah, untuk pemilihan kualitas bahan konstruksi sendiri, yang tepat itu dalam perencanaan sistem struktur bangunan bisa mengoptimalkan baik dari segi kekuatan, ketahanan, dan biaya keseluruhan bangunan. Nah, maka dari itu dibutuhkan metode-metode praktis atau cepat yang sering diterapkan dalam upaya memprediksi kualitas bahan konstruksi yang digunakan dalam suatu bangunan. Next. Nah, ini yang pertama untuk ada agregat sendiri, ada klasifikasinya untuk yang kasar dan halus, mulai dari pasir, kerikil, dan batu pecah. Terus juga ini ada kualitas dari semen yang baik seperti terdapat keseragaman terhadap ukuran, tingkat kehalusan, dan lain sebagainya. Tidak membantu sampai ke tidak lembab dan basah. Next. Nah, berikutnya dari air juga ada persyaratan umum sampai ke khusus, yaitu mulai dari tidak boleh tercemar limbah industri, bebas zat alkali dan kandungan garam kurang lebih sama dengan dari 3%. Lalu ada batu dasar, mulai dari permukaan, warna, kepadatan, struktur, dan kekuatan pun ada persyaratan untuk kualitasnya. Next. Berikutnya ada batu bata. Di sini ada mulai dari dimensinya, dan juga perlu diperhatikan untuk batu bata sendiri, setiap pemasangan batu bata seluas sekitar 9-12 meter persegi itu harus diikat oleh balok atau kolom praktis, begitupun dengan batako. Next. Nah, yang terakhir ada kayu. Untuk kayu sendiri, untuk catatannya, di warna kayu ini berhubungan dengan lokasinya pada penampang batang, usia, dan kelembapan lingkungan sekitar tumbuhnya pohon. Lalu kayu juga semakin padat, dia akan semakin awet. Lalu
untuk mata kayu dan retakan sendiri itu tergantung pada jenis mutu kayunya. Baik, selanjutnya adalah tentang gaya beban pada hardscape sederhana. Jadi untuk mengenal tentang gaya beban ini, kita harus kenal dulu tentang jenis-jenis beban. Jadi di sini ada beban hidup, di mana beban ini adalah beban yang dapat dihilangkan atau digantikan. Kemudian ada beban mati, yaitu beban yang tidak dapat bergerak. Kemudian superimposed load, yaitu gabungan dari beban hidup dan juga beban mati. Dan berikutnya ada beban struktur, di mana beban ini adalah beban yang dimiliki oleh struktur dari bangunan itu sendiri. Yang terakhir ada aggressive force, di mana beban hidup dijumlahkan dengan beban mati dan juga beban strukturnya. Di sebelah kanan ini ada contoh dari pergola, di mana struktur dari pergola itu sendiri merupakan beban struktur, khususnya adalah struktur bagian atas yang harus ditahan oleh struktur kolomnya. Lalu untuk penggunaan cat atau pernis pada elemen pergolanya itu termasuk dalam beban mati karena dia menempel langsung pada materialnya. Lalu tanaman gantung merupakan beban hidup karena bisa dipindahkan ataupun digantikan dengan tanaman merambat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari beban. Jadi beban itu dibagi menjadi 4, ada beban terpusat, di mana pada gambar di bawah ini beban terpusat adalah beban yang pusat bebannya hanya tepat pada satu titik saja. Lalu berikutnya ada beban merata, di mana beban yang diterima oleh sofa ini itu secara menyeluruh gitu. Jadi dari ujung sampai ujung itu bebannya diterima secara menyeluruh. Terus berikutnya ada beban segitiga atau trapesium. Dari contoh dapat kita lihat adalah pada jembatan, di mana beban pusatnya itu adalah pada kolom-kolom yang ada di jembatan ini yang bentuknya seperti trapesium. Dan yang terakhir itu ada beban yang tidak beraturan, di mana sekarang banyak sekali bangunan-bangunan yang bentuknya tidak beraturan, sehingga dia juga menyebabkan beban yang diterima pada permukaan pun juga ikut tidak beraturan. Dan berikutnya ada gaya aksi-reaksi pada struktur hardscape sederhana, di mana gaya aksi sendiri adalah gaya yang diberikan pada satu titik sumber yang bisa mengarah lurus ataupun berlawanan. Sedangkan gaya reaksi sendiri adalah gaya timbal balik dari struktur, bisa semua beban yang ditanggung pada struktur tersebut, baik itu beban struktur, juga bisa pada reaksi yang terjadi. Di mana gaya aksi-reaksi ini berhubungan dengan density atau massa jenis dari material yang digunakan. Di sini ada gambar dari beberapa kegagalan dari balok yang disebabkan oleh adanya gaya aksi dan reaksi. Jadi kegagalan ini bisa terjadi seperti adanya pergeseran vertikal, pergeseran horizontal, atau bahkan bisa terjadi kebengkokan ataupun patah. Nah, jadi di sini untuk gaya aksi reaksi sendiri, di sini contohnya adalah pergola, di mana gaya aksi reaksi ini terjadi pada kolom-kolom dari pergolanya itu dan juga balok-balok kayu yang ada di atasnya. Sehingga ketika dalam membuat struktur bangunan itu, kolom selalu berada di satu tempat yang konsisten. Hal itu sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan parah pada bangunan atau menyebabkan kegagalan dalam membangun suatu elemen. Sekarang masih dalam gaya aksi dan reaksi pada struktur hardscape sederhana, yaitu di sini ada pergola, di mana gaya aksinya itu adalah gaya beban yang diberikan ketika ada orang yang duduk pada bangku di sini. Jadi di bawah pergola ini ada bangku. Jadi ketika ada orang duduk, dia akan memberikan gaya reaksi pada bangkunya. Dan gaya reaksinya adalah ketahanan dari bangku ini, terutama dari ketahanan bahannya yang dapat menahan beban di atasnya. Dari ketahanan material ini, dia tergantung pada kepadatan, beban jenis, ukuran, kekuatan, masa hidup, ataupun daya tahan dari material itu sendiri. Sebagai contohnya, kayu yang digunakan sebagai material utama pergola di samping ini memiliki kepadatan yang rata-rata 320 sampai 720 kg per meter kubiknya. Sedangkan berat jenis rata-ratanya ada 0,2 sampai 1,28 kg per desimeter. Untuk ukurannya adalah beragam tergantung dari penggunaannya. Seperti contoh ketika membuat pergola biasanya digunakan balok-balok kayu yang ukurannya rata-rata ketebalan 5-8 cm, lebar 12-20 cm, dan juga panjangnya 2-4 meter. Untuk material kayu ini sendiri dapat bertahan selama 30 tahun, yang kemudian akan menurun kualitasnya setelah lebih dari 30 tahun itu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana hubungan tentang kepadatan beban jenis dan lain sebagainya akan dijelaskan di slide berikutnya.
Kemudian yang terakhir adalah tentang penerapan spesifikasi bahan dan prinsip dasar mekanika konstruksi pada bangku taman. Nah, jadi kami dari kelompok 7 merancang suatu konstruksi yaitu bangku taman di sini dengan bahan beton ringan dan kayu jati. Nah, terlihat pada gambar gaya-gaya yang bekerja adalah gaya tekanan, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan juga tumbukan dari angin. Namun di sini untuk gaya gesek sendiri itu bernilai 0 karena benda adalah diam, yaitu tidak ada pergerakan dan tidak ada usaha untuk menggerakkan. Nah, untuk ketentuannya sendiri yaitu dari beton density-nya itu 300 hingga 800 kilogram per meter kubik, massa jenisnya 1400 hingga 1800 kilogram per meter kubik dengan warna abu-abu, teksturnya sedang, tidak terlalu kasar dan atau lembut, umurnya bisa bertahan dari 30 sampai 50 tahun, kekuatan tekan maksimalnya yang dimana bermakna kekuatan penekanan di mana dia masih bertahan alias atau bisa dikatakan tidak roboh gitu, tidak patah, yaitu 0,69 sampai 6,89 megapascal. Kemudian untuk kayu jati sendiri density-nya 700 hingga 930 kg per meter kubik. Untuk keawetannya itu kelas 1 yaitu sangat awet, daya tahan kuat, kemudian warnanya coklat dan krem, teksturnya halus dan licin. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita hubungkan antara ketentuan atau kriteria dari beton dan kayu dengan perhitungan dari rancangan bench sendiri. Pertama, gaya yang bekerja pastilah adalah gaya aksi dan reaksi pada benda diam, dan yang bekerja itu adalah gaya tekan, gaya berat, dan juga gaya normal. Untuk gaya tekan sendiri itu sama dengan gaya berat karena untuk percepatan dari benda diam itu sendiri adalah sama dengan 0. Nah, jadi W sama dengan N atau gaya berat sama dengan gaya normal. Untuk volumenya sendiri dari ukuran dari size yang sudah ada pada bench dan dihitung, maka volume yang ada pada beton adalah 69.000 cm3 dengan massa jenis beton ringan sendiri yaitu 1.800 kg per meter kubik. Kemudian juga untuk kayu jati dengan tebal 0,5 cm memiliki volume 3.000 cm3 dengan massa jenis 700 sampai 930 kg per meter kubik. Itu ada salah ketik. Kemudian dengan demikian maka kita dapat massa dari kayu jati dan beton sendiri, yaitu rumus massa yaitu adalah rho dikali V atau massa jenis dikali volume, sehingga didapatkan massa dari beton sendiri adalah 121,2 kg dan massa dari kayu jati adalah 2,1 kg. Oh, mohon maaf ada salah ketik. Untuk perhitungan dari massa beton sendiri itu adalah 124,2 kg. Jadi untuk gaya yang bekerja adalah gaya berat dengan rumus massa dikali gaya gravitasi dan didapat hasilnya adalah 1.263 Newton. Maka gaya aksi dan reaksi yang bekerja adalah 1.263 Newton sama dengan minus 1.263 Newton. Itu untuk gaya aksi dan reaksi. Dan untuk tekanan yang bekerja pada bench sendiri adalah dengan rumus P sama dengan F per A, dan F yang ada pada bench adalah gaya berat, makanya kita ganti dengan W per A, dan hasilnya adalah 42.100 Pascal atau sama dengan 0,42 Pascal. Jadi bench ini cukup tahan dengan tekanan 0,42 Pascal karena belum mencapai kekuatan tekanan maksimal. Jika melebihi dari kekuatan tekanan maksimal, maka bench ini akan patah. Dan untuk tambahan orang, mungkin kita asumsikan dengan manusianya itu dengan berat 60 kilo, dan jika ditambah orang maka tekanan yang telah dihitung sebelumnya itu didapatkan 0,6. Jadi masih dalam kekuatan yang tahan untuk bench ini sendiri, dan bench ini cukup cocok untuk di area taman bagi orang dewasa, juga bagi orang dewasa. Udah, next.
Jadi kesimpulannya yaitu pemilihan material dalam pembuatan satu hardscape perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti iklim dan cuaca daerah setempat serta sifat-sifat dari materialnya. Sifat-sifat tersebut seperti kepadatan, berat jenis, ukuran, kekuatan, karakteristik optik, konduktivitas elektrik, warna, tekstur, dan sebagainya. Sehingga setelah kita mampu menentukan material yang tepat, hardscape yang dihasilkan akan lebih maksimal penggunaannya serta tahan lama. Mungkin itu presentasi dari kelompok 7. Salah kurangnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.